malam semuanya, Sukiyoto, Salam Meta. Maupun Anda berada, ya malam ini kita jumpa lagi dalam kesempatan baik ini di acara Q&A. Mari sebelum memulai acara, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karuna sitalah hadayang panyapajota wihata mohatamang sara sanara maraloka garung wande sugatang gati wudang. Dengan hati yang sejuk karena welas asih, menghalau kegelapan delusi dengan cahaya kebijaksanaan, dihormati oleh para dewa dan manusia, aku bersujud kepada Sang Sugata yang terbebas dari kelahiran kembali, Budopi Buddha Bawang, Bawet Wace Wasacikat Waca, yang upagato gatamalang wande tamanotarang damang. Bahkan Sang Buddha sendiri setelah mengembangkan dan merealisasikan kebuddhaan. Aku menghormat kepada Dhamma yang tertinggi itu yang telah beliau capai tanpa noda. Segata saora sanang putanang marasena matananang atanampi samuhang sirasawande Arya Sanggam. Kepada Sangga mulia, putra-putra Sang Sugata, para penghancur bala tentara Mara, himpunan mulia yang beranggota 8 golongan, aku bersujud dengan segenap kepalaku. Itime pasana matino ratanataya wandana mayang punyang yang suihan tantarayo hutwa tasanubawena. Demikianlah dengan pikiran penuh keyakinan, aku telah melakukan perbuatan penuh jasa berupa penghormatan kepada Tiratana. Berkat kekuatannya, semoga segala rintanganku tersingkirkan dengan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya ya. Sukihoto Salameta sekali lagi. Dimanapun Anda berada, kita ada kesempatan untuk bertemu, berkumpul lagi, ya walaupun lintas waktu, ruang dan waktu. Ya, di acara Q&A yang diselenggarakan oleh KSN ya, Kamatana Samudapaka Nikaya, Komunitas Praktisi Meditasi. Ini adalah wadah komunikasi kita untuk saling, ya kalau saling berdiskusi Dhamma. Ya, kali ini di wadah malam ini yang diawali oleh wadah sebelum Q&A, berarti angkat lagi tentang Kalama Sutta. Ini sudah Bante ini juga bawakan waktu Owada di Cibodas tentang Kalama Sutta. Tapi ya coba Bante bawakan lagi yang online mungkin belum dengar.
untuk karena suta ini penting untuk dijadikan pegangan, menjadi dasar bagi kita sebelum memutuskan sesuatu, sebelum untuk mempercayai sesuatu. Itu juga. Ya, jadi di sini secara umum ya, Kala Sutra itu dasar kebebasan berpikir dan etika universal dalam ajaran Buddha. Ya. Dalam literatur literatur Buddhis, Kalamasuta yang di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 suta nomor 65 itu menempati posisi yang sangat penting sebagai ajaran yang menekankan kebebasan berpikir, penilaian rasional, dan tanggung jawab etis, tanggung jawab moral. Sutta ini juga disebut sebagai The Charter of Free Inquiry atau piagam kebebasan berpikir. Ya, karena ajaran di dalamnya menolak dogmatisme dan menegaskan pentingnya penyelidikan pribadi dalam memahami kebenaran. Ada istilah ehipasiko dalam Dhamma. Anda harus membuktikan sendiri. Anda harus mengerti sendiri. Bukan katanya-katanya. Ya, konteks historisnya itu bermula ketika Sang Buddha mengunjungi desa Kesaputa, tempat tinggal suku Kalama. Penduduk desa itu merasa bingung karena banyak guru-guru spiritual yang datang dan mengajarkan pandangan yang saling bertentangan. Ya, dan atas banyaknya klaim kebenaran dari berbagai guru spiritual. Saya yang benar, yang itu salah. Saya yang paling hebat, salah saya yang paling tahu, yang itu belum punya pengalaman. Ya, jadi saling klaim paling benar. Pantas ya suku Kalama pada bingung. Mungkin juga Anda sekarang salah satunya kali ya. Yang mana yang benar nih? Yang mana yang saya harus ikuti nih ya? Aduh, Bante ini bilang begitu. Bante ini bilang begini. Gimana nih? Ya. Terus mereka meminta petunjuk kepada Sang Buddha. Ya. Siapa di antara mereka yang berkata benar? Siapa di antara mereka yang salah? Hmm. Mereka mengira Buddha juga akan memberikan jawaban saya yang paling benar. Mereka kira yang lain salah, tapi tidak. Ya, di sini Sang Buddha memberikan panduan yang tetap relevan hingga masa modern. Sang Buddha menanggapi kebingungan itu bukan dengan menambah dogma baru, ya, bahwa Buddha misalnya mengatakan saya yang paling benar tadi yang saya bilang, bukan menambah dogma baru, tapi membimbing mereka dan mendorong penyelidikan menuju kebijaksanaan. Panya, ya.
Seperti itu. Jadi di Sutta ini menunjukkan ajaran yang bebas dari fanatisme, keyakinan membuta, dogmatisme, dan intoleransi. Selain itu, Sutta ini juga berisi penerapan sikap ehipasiko seperti yang diajarkan Buddha di dalam menerima ajarannya. Sang Buddha dalam Sutta ini mengajarkan untuk datang dan buktikan ajarannya, bukan datang dan percaya. Ya, ajaran mengenai Epasuko ini adalah salah satu ajaran yang penting dan yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran lainnya. Ya. Kalamasuta ini memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pencari kebenaran dan berisikan standar yang digunakan untuk menilai segala sesuatu. Kalamasuta merupakan kerangka dasar dari Dhamma. Ya, ini penting sekali kita untuk ya, bisa membuat acuan gitu ya dalam perjalanan spiritual kita dalam proses pencarian kebenaran. Ya, sebagai acuannya adalah Kalamasuta ini. Nah, dalam ajarannya Sang Buddha menegaskan agar seseorang tidak langsung mempercayai sesuatu hanya karena faktor eksternal. Ya, faktor eksternal di sini bisa dikatakan bagaimana menentukan kebenaran di tengah banyaknya klaim, otoritas, dan keyakinan yang berbeda. Ya, jadi jangan percaya sesuatu hanya karena faktor eksternal. Ya, dalam palinya dikatakan ma ma anusawena ma parampaya ma itikiriaya ma pitaka sampadanena ma takahetu ma nayahetu ma akara pariwitakena ma ditinijana kantiya ma babaru pataya ma samano no garuti. Ya, itu palinya yang artinya jangan percaya hanya karena mendengar dari tradisi anusawena. Jangan percaya karena diwariskan turun-temurun paramparaya. Karena kabar umum atau desas-desus iti kiria. Atau karena tertulis dalam kitab suci Pitaka Sampadanena. Karena hasil logika semata atau dugaan takahetu. Karena kesimpulan penalaran nayahetu. Karena sesuai dengan pendapat atau penalaran sendiri akara pariwitakena. Karena terlihat masuk akal setelah dipertimbangkan berkali-kali ditini jana kantia. Karena sesuai dengan dugaan atau berdasarkan kemampuan seseorang babaru pataya. Atau karena berdasarkan pertimbangan atau dikatakan oleh seorang guru yang dihormati. Samano no garuti. Ya, kitab kata-kata menjelaskan ya jangan menerima hanya karena mendengar dari orang lain atau ma anusawena artinya jangan menerima sesuatu hanya berdasarkan ucapan yang didengar semata. Jangan menerima hanya karena tradisi, ma paramparaya berarti jangan menerima sesuatu hanya karena merupakan ajaran turun-temurun. Jangan menerima hanya karena rumor,
Ma'itikiria berarti jangan menerima sesuatu hanya dengan berpikir, katanya begitu. Ya, jangan menerima hanya karena transmisi kitab suci atau yang ada di kitab suci. Ma pitaka sampadanena berarti jangan menerima sesuatu hanya karena dianggap sesuai dengan tradisi atau teks suci kita. Jangan menerima hanya karena logika. Ma takah itu berarti jangan menerima sesuatu hanya karena tampak masuk akal secara logis. Jangan menerima hanya karena inferensi. Manaya itu berarti jangan menerima sesuatu hanya berdasarkan penarikan kesimpulan logis semata. Ya, jangan menerima hanya karena pertimbangan alasan. Ma'akara pariwitakena. Berarti jangan menerima sesuatu hanya karena setelah direnungkan tampak memiliki alasan yang baik. Jangan menerima hanya karena sesuai dengan pandangan yang telah diyakini. Maditini jana kantia berarti jangan menerima sesuatu hanya karena cocok dengan pandangan yang sebelumnya telah diterima dan diyakini benar. Jangan menerima hanya karena pembicara tampak kompeten. Ma babarupataya berarti jangan menerima sesuatu dengan berpikir biku ini pandai dan layak dipercaya, jadi ucapannya pasti benar. Ya, jangan menerima hanya karena petapa itu dihormati. Ma samano nogaru. Berarti jangan menerima sesuatu dengan berpikir petapa ini guru kita. Jadi sudah sepantasnya menerima ajarannya. Nah, kitab kata-kata mengatakan seperti ini. Jangan bingung ya. Jadi percaya sama siapa ini? Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang harus saya percaya kalau seperti ini? Hmm. Pernyataan ini menandai sikap kritis dan terbuka. Kebenaran tidak boleh diterima berdasarkan otoritas, tetapi harus diuji melalui pemahaman dan pengalaman pribadi. Ya, namun kebebasan berpikir yang diajarkan Sang Buddha tidak bersifat nihilistik, yang mana ia memiliki arah moral, yakni menuju pada kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Gitu. Harus diuji, benar enggak pernyataan ini? Gitu. Sesuai tidak dengan kenyataannya, bukan katanya-katanya gitu. Ya. Artinya, seseorang tidak boleh mempercayai sesuatu hanya karena tradisi, kabar umum, kitab suci, logika, atau bahkan karena dihormati oleh seorang guru. Prinsip ini menolak authority-based belief dan menegakkan experience-based inquiry. Ya, Sang Buddha menegaskan bahwa seseorang tidak seharusnya mempercayai sesuatu hanya karena otoritas eksternal. Tapi kebebasan berpikir ini tidak berarti relativisme moral. Sang Buddha memberikan pedoman etik yang jelas untuk menilai sesuatu berdasarkan akibatnya. Nah, di satu Buddha mengarahkan kita untuk tidak mempercayai sesuatu secara buta. Nah, itu dari sisi yang cara negatifnya. Nah, misalnya jangan istilahnya tidak mempercaya langsung. Nah, Sang Buddha menambahkan kriteria positif untuk menilai ajarannya, yaitu yadatumhe kalama atanawa janeyata ime dhamma akusala ime dhamma sawaja ime dhamma vinyugara hita ime dhamma samata samadina ahitaya dukaya sangwatantiti.
Atatum he kalama pajaheyata. Nah, oke. Di sini artinya ketika kamu sendiri mengetahui bahwa hal-hal ini tidak baik, tercela, dicela oleh para bijaksana, dan bila dilakukan akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, maka hendaknya kamu meninggalkannya. Kamu sendiri yang mengetahuinya, sekali lagi, bahwa hal ini tidak baik, tercela, dicela oleh para bijaksana, dan bila dilakukan akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, maka hendaknya kamu meninggalkannya. Bukan ikut-ikutan, ya, bukan karena terpaksa, bukan percaya saja dengan buta. Kebenaran sejati diukur dari akibat etis dan batiniah yang ditimbulkannya. Bila suatu tindakan menumbuhkan keserakahan loba, kebencian dosa, dan kebodohan batin moha, maka ia tidak patut diikuti. Sebaliknya, jika menumbuhkan kedermawanan aloba, kasih sayang adosa, dan kebijaksanaan amoha, maka itu layak dijalankan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada manfaatnya enggak? Nambahin kilesan enggak? Misalnya. Jadi jangan mudah percaya saja. Ya. Nah, contohnya Bante kasih contoh. Misalkan. Ini biar gampang aja ya, sesimpel. Misalnya ada yang bicara gitu, misalnya Bante Kondainya jangan ikut pengajarannya gitu, jangan dekat sama Bante Kondainya misalnya, jangan apa bergaul dengan Bante Kondainya misalnya, ini misalkan saja gitu. Nah, ini kan Anda diuji kalau dari suta ini, kenapa gitu? Kan Buddha bilang asewana cabalanang panditanang ca sewana, jangan bergaul sama orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Kenapa saya dilarang misalnya dengan Bante Kondanya? Apa Bante Kondanya orang bodoh? Nah kan, apakah Bante Kondanya menyebarkan pandangan salah? Misalnya ini ya, biar gampangnya saja gitu. Apakah Bante Kondanya ajarannya menyesatkan? Misalnya, apakah Bante Kondanya ngajarin untuk melanggar sila? Gitu kan? Apakah Bante Kondanya misalnya ngajarin untuk meditasinya nggak sesuai dengan standar gitu, ngajarin meditasinya nggak sesuai dengan dhamma, misalnya seperti itu. Ini kan dipikir, ya kan, untuk kita merenungkan apakah seperti itu. Setelah dipikir-pikir, enggak kok. Misalnya Bante Kondanya misalnya tidak menyebarkan pandangan salah, tidak mengapa namanya, tidak menyebarkan ajaran untuk melanggar sila, mengajarkan meditasi yang sesuai, ya kan, sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, oh, kenapa saya harus ikut? Kenapa saya harus setuju dengan pandangan itu? Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Saya dapat manfaat kok, misalnya dari apa yang dibicarakan oleh Bantinya, misalnya. Saya semakin sadanya semakin kuat sama Buddha, saya semakin bisa jaga sila, meditasi saya improve gitu kan. Nah, jadi apa yang harus saya ragukan? Misalnya seperti itu. Jadi kan analisa itu yang kita mainkan berdasarkan apa yang ada kita alami, ya kan? Nah, ini yang kita harus bangun. Nah, makanya dikatakan di sini
Para kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian, tinggalkanlah hal-hal itu. Ya, hal-hal yang bila dilakukan akan menuju pada keburukan dan kerugian adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, ketika apa yang dilakukan ya, misalnya gitu, apa yang dilakukan sama Bante Kondanya mengarah kepada kebencian, kebodohan batin, dan juga keserakahan, tinggalin saja gitu. Nah, ini pun akan berlaku ya dengan apapun. Ya, Bante hanya simpel saja untuk mencontohkan kira-kira supaya Anda dapat sesuatu yang mudah diterima gitu. Lalu bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini baik, hal-hal ini tidak dapat disalahkan, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan. Masuklah dan berdiamlah di dalamnya. Enggak ada yang perlu diragukan, gitu kan? Saya dapat manfaat kok, saya dapat sesuatu, saya bertambah, semuanya apa yang dilakukan bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini berdasarkan pengalaman sendiri. Ini berdasarkan ehipasiko. Ya, jadi nggak bimbang. Walaupun misalnya ada seseorang yang punya pengaruh yang mengatakan ini. Tapi enggak kok seperti itu. Anda tidak terpengaruh. Ya, ini penting. Apapun, jadi kita punya standar, saya ngalamin sendiri, saya tidak bermasalah. Jadi kenapa saya harus jadi takut? Kenapa saya harus jadi malu? Kenapa saya harus ya istilahnya terlibat dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, itu jadi keputusan itu sangat jelas berdasarkan pengalaman pribadi Ehipasiko. Ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nggak enak atau takut karena sesuatu. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Ini bisa ke mana saja, hal-hal yang lain juga gitu. Nah, berikutnya, berikutnya, apabila ada seseorang yang mengatakan hal yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus nyatakan itu sebagai bukan seperti itu. Itu tidak benar ketika kita mengetahuinya. Jadi, ini Buddha juga mengatakan tersebut. Ketika Anda tahu hal yang dibicarakannya itu salah, kita harus nyatakan sebagai itu salah. Itu tidak benar. Itu tidak seperti itu. Kalau memang itu tidak benar, kalau memang itu salah, kalau memang itu tidak sesuai, Anda harus menyatakannya. Berani untuk menyatakannya. Kalaupun itu benar, itu sesuai, itu pas, Anda pun harus berani untuk menyatakan bahwa itu benar, bahwa ini sesuai, bahwa memang begitu adanya. Berani untuk melakukan itu, ya kan? Jadi punya sikap, enggak kok, enggak seperti itu misalnya. Begini kok, benar, kalau memang benar ya benar kok seperti itu. Nah, dikatakan seperti ini di dalam sutanya. Jadi suta ini mengisahkan Buddha sedang menempuh perjalanan di antara kota Rajagaha dan Nalanda bersama dengan 500 biku. Lalu pada saat yang sama, Paribajaka yang bernama Supia sedang menempuh perjalanan bersama dengan muridnya Brahmadatta.
Dalam perjalanan, Paribajaka Supia mencari-cari kejelekan Buddha, Dhamma, dan Sangga dari berbagai cara. Namun muridnya, Brahmadatta, malah memuji mereka dengan berbagai cara. Mereka sama-sama bermalam di taman Ambalatika. Para biku yang melihat tingkah laku antara guru dan murid ini akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Buddha. Kemudian Buddha menasihatinya. Apabila ada seseorang mengucapkan kata-kata yang merendahkan Buddha, Dhamma, dan Sangga, kalian seharusnya tidak marah, tidak membenci, atau merasa terganggu kepadanya. Jika kalian berlaku seperti itu hanya akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika seseorang merendahkan Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah? Kalau lagi emosi kan, kita kan susah berpikir dengan baik. Makanya, ya, dibilang tentu tidak yang mulia. Nah, jika orang lain menghina Buddha, Dhamma, dan Sangga, maka kalian seharusnya menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar dengan mengatakan itu tidak benar. Itu salah, itu bukan jalan kami, itu tidak ada pada kami. Ya, sebaliknya, jika seseorang memuji Buddha, Dhamma, dan Sangga, kalian tidak boleh bergembira, tidak boleh bahagia atau senang akan hal itu. Jika kalian bersikap itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Dikatakan seperti itu. Tapi jika orang lain memuja Buddha, Dhamma, dan Sangga, maka kalian seharusnya mengakui kebenaran sebagai kebenaran dengan mengatakan, itu benar, itu tepat sekali, itu adalah jalan kami, itu ada pada kami. Nah, di sini Buddha mengajarkan kita untuk bersikap, bukan untuk cari aman. Kadang kan ada orang yang cari aman. Begini oke begini, begini oke begini. Walaupun kenyataannya itu salah atau menutupi sesuatu yang benar. Ya, ya kalau memang salah, ya katakan salah. Nyatakan salah, akui salah. Kalau memang benar, nyatakan benar. Akui benar. Sesuatu hal yang benar. Ya, jelas sekali ya. Ya, ini di dalam Sutta Digha Nikaya, kelompok satu, Sutta nomor 3. Ya, kalau sutanya ini, oke, nanti lupa ini nama sutanya. Oke, oke. Nah ini sambungan dari suta itu, dari Kalama Sutta dan suta ini. Ketika kita tahu itu sesuatu bermasalah, tinggalkan saja. Kalau tidak, pertahankan itu. Lalu, kalau tahu sesuatu itu salah, katakan itu salah. Tapi kalau informasi itu nyatakan bukan seperti itu, ya kan? Kondisinya itu tidak benar. Kalau memang Anda tahu, ya, nyatakan benar, ya memang seperti itu, memang benar. Kalau memang Anda tahu, ketika itu memang dipertanyakan seperti itu. Nah, ini bentuk pengalaman pribadi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi walaupun Bante lanjut ya. Walaupun Kalamasutra sering dikaitkan dengan semangat ilmiah modern, mendorong skeptisisme dan verifikasi empiris, ajaran Buddha sebenarnya melampaui sekedar rasionalitas logis. Sutta ini menekankan rasionalitas yang disertai welas asih, karuna, dan kebijaksanaan panya. Sang Buddha menunjukkan bahwa pengetahuan yang benar harus menghasilkan kedamaian. Ya, bukan perpecahan. Sekali lagi, pengetahuan yang benar harus menghasilkan kedamaian, bukan perpecahan, apalagi jadi mengkotak-kotakkan. Gitu.
Kebijaksanaan sejati tidak hanya menguji kebenaran secara logis, tetapi juga menumbuhkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Bukan misalnya kelompoknya saja yang sejahtera, ya, tapi ya kesejahteraan bersama. Nah ini, di era modern, ya, masyarakat menghadapi banjir informasi dari media, teknologi, dan berbagai ideologi yang seringkali bertentangan. Nah, prinsip Kalamasutra menjadi pedoman etis untuk menghadapi situasi ini. Tidak mempercayai berita, ajaran, atau pandangan hanya karena popularitas atau otoritas dari sumber itu sendiri, menyelidiki dengan kritis, namun tetap dengan hati terbuka dan empati, menilai segala sesuatu berdasarkan akibat moral, bukan hanya kebenaran intelektual. Ya. Dengan demikian, Kalamasutra menumbuhkan integritas berpikir dan kematangan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat plural dan digital masa kini. Hmm, ya, sekali lagi nih tantangan buat kita jangan telan mentah-mentah informasi yang memang tidak berdasar. Kita menggali, kita buktikan sendiri. Benar tidak? Seperti ini. Nyatakan benar ketika memang Anda mengakui itu benar, sebagai benar. Bukan ikut-ikutan. Gitu. Kalamasutra merupakan salah satu teks paling universal dalam Tipitaka karena memadukan kebebasan intelektual dan tanggung jawab moral. Sang Buddha tidak menuntut kepercayaan buta, melainkan mengajak setiap individu untuk meneliti, merenung, dan mengalami kebenaran secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini tidak hanya menolak dogma, tetapi juga membimbing menuju jalan tengah antara skeptisisme ekstrim dan kepercayaan tanpa dasar. Melalui penyelidikan yang jujur dan berlandaskan welas asih, seseorang dapat menemukan kebenaran yang membebaskan, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara batiniah. Sebagaimana diungkapkan dalam semangat Kalamasutra, jangan percaya hanya karena orang lain berkata demikian. Percayalah ketika engkau sendiri melihat bahwa itu benar, baik, dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Ya, di sini terlihat bahwa Buddhis berakar pada etika. Nah, suatu ajaran atau tindakan dianggap benar bukan karena logis atau populer, melainkan karena menumbuhkan aloba tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian, dan amoha tanpa kebodohan. Nah, dengan kata lain, kebenaran sejati adalah yang membawa kebebasan batin dan kesejahteraan makhluk. Ya, inilah prinsip dasar Dhamma. Dhamma, prinsip dasarnya adalah mengikis loba, dosa, moha, apapun yang dilakukannya, mengarah kepada berkurangnya kotoran batin, loba, dosa, moha. Itulah ciri Dhamma. Yang adama itu nambah loba, dosa, moha. Walaupun tindakan kita didasari katanya untuk kebaikan atas dasar Dhamma itu sendiri. Tapi kalau kita nambah loba, dosa, moha, itu bagian dari adama. Ya, ini prinsip dasarnya, pondasi dasar. Nah, Kalamasutra menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati muncul bukan dari menerima atau menolak secara membabi buta, tetapi dari penyelidikan yang sadar dan berlandaskan etika. Ya, Sang Buddha memadukan kebebasan berpikir dengan welas asih, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya benar secara intelektual, tetapi juga menuntun pada kedamaian batin.
Dalam dunia modern yang sering terjebak dalam ekstremisme ya ideologis dan informasi yang berlebihan, pesan Kalamasutra tetap abadi. Jangan percaya hanya karena tradisi atau otoritas, tetapi percayalah setelah engkau sendiri menyaksikan bahwa hal itu benar, baik, dan bermanfaat bagi semua makhluk. Jadi, sekali lagi, Bante ulang di sini bahwa eh, para kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian, tinggalkanlah hal-hal itu. Hal-hal yang dilakukan akan menuju pada keburukan dan kerugian adalah bertambahnya loba, dosa, dan moha. Bertambahnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, para kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini baik, hal-hal ini tidak dapat disalahkan, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan. Artinya, ini tidak menambah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Masuklah dan berdiamlah di dalamnya. Ya, inilah ciri Dhamma yang Buddha ajarkan di dalam Kalama Sutta. Jadi Kalama Sutta ini sangat bagus, sangat penting untuk menjadi acuan kita untuk dalam bertindak, ya, berpikir dan selainnya menentukan seperti itu. Ya dasarnya nih ya. Makanya ada yang bagaimana standar dhamma? Apakah sesuai teks atau bagaimana? Ini secara global di dalam Kalama Sutta bahwa standar dhamma adalah tidak menambah dosa, loba, dosa, moha. Itulah dhamma. Yang menambah loba, dosa, moha, itulah adama. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Demikian dari Bante untuk Owada malam ini ya tentang Kalama Sutta, sutta yang sangat menarik dan bisa menjadi acuan kita dalam bertindak atau dalam menentukan sesuatu. Jangan mudah percaya ya, tapi kalau Anda mengetahui sendiri, Anda pasiko itu baru lebih jelas. Oke, semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan.